Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan membahas mengapa dan bagaimana FAI diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan manusia agar mengenal, memahami, menghayati, hingga menemani ajaran agama Islam, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Menguasai ilmu pengetahuan itu sangat penting. Sebagaimana dalam hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi ilmi." Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pendidikan agama Islam bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan perguruan tinggi dan manfaatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Hasil penelitian memberikan jawaban. Yang pertama, secara hakikat, pendidikan agama Islam sangat penting bagi peserta didik dan dosen karena dapat membentuk manusia bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah dengan tekanan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Yang kedua, manfaat pendidikan agama Islam bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan perguruan tinggi adalah dapat menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang antara manusia dan sang Khalik. Manusia dengan dirinya sendiri juga terhadap makhluk lain serta alam semesta. Misi utamanya membina kepribadian mahasiswa secara utuh dengan harapan bahwa mahasiswa kelak akan menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu mengandikan ilmunya untuk kesejahteraan umat manusia. Dan di sini saya akan membahas bagaimana manusia bertuhan. Kalian bisa melihat dalam dunia ini ada manusia bertuhan tapi tidak beragama. Begitu juga sebaliknya, ada manusia yang beragama tetapi tidak bertuhan. Sementara itu, dalam masalah bertuhan dan beragama menjadi masalah utama dalam keimanan dan keselamatan. Keimanan kepada Tuhan itulah yang akan menjadi dasar orang dalam memeluk agama. Iman terbentuk karena peran Tuhan dan manusia. Peran Tuhan dalam pembentukan iman terletak pada karunia-Nya berupa akal dan potensi kebertuhan yang disebut dengan roh. Karena adanya akal dan roh, inilah manusia mempunyai potensi keimanan kepada Allah. Namun, mengingat potensi tersebut harus dipersepsi dengan cara tertentu sehingga menjadi keyakinan. Maka iman pun membutuhkan peran manusia. Proses pembelajaran, pembiasaan, pengalaman, dan intronisasi yang dilakukan oleh guru, orang tua, orang-orang di lingkungan sekitar, dan kebiasaan sosial juga bisa menjadi faktor lain yang mempengaruhi pembentukan iman. Dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan iman identik dengan pembentukan karakter. Orang yang beriman adalah orang yang berkarakter beriman kepada Allah, berarti memiliki karakter bertuhan. Dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak, cara meyakini Tuhan dan mengimani. 1. Percaya tiada Tuhan selain Allah. 2. Percaya kekuasaan dan kebesaran Allah. Yang ketiga, percaya pada nama dan sifat Allah. Yang keempat, menjaga salat dan ibadah.
dan wajib lainnya. Yang kelima, memohon hanya pada Allah. Yang keenam, berbakti kepada orang tua. Di atas ini menegaskan prinsip-prinsip inti dalam Islam yang mencakup keyakinan pada Allah, pengakuran akan kekuasaan dan sifat-sifatnya, pelaksanaan ibadah, tawakal kepada Allah, dan berbakti kepada orang tua. Mereka memberikan dasar kuat bagi keimanan dan praktik keagamaan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله والملائكة وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ayat ini menekankan pentingnya iman yang tulus dan takwa kepada Allah, serta ketidakbolehan berbuat syirik menyentuhkan Allah. Ini adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan ajaran dasar Islam tentang tauhid. Yang ketiga ini membahas bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Agama merupakan sarana menjamin kebahagiaan, kelapangan dada dalam individu, dan menumbuhkan ketenangan hati pemiliknya. Agama akan melihara manusia dari segala bentuk perilaku yang negatif. Islam menjamin kebahagiaan bagi setiap pengikut di dunia maupun di akhirat kelak. Hidup bahagia merupakan idaman setiap orang, bukan menjadi simbol keberhasilan. Namun hanya sedikit orang yang mengerti apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan yang otentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mengujuk dalam diri seorang hamba yang menunjukkan sikap musabah diri, nilai mengoreksi diri yang berpegang pada kebenaran, mensyukuri nikmat Allah yang berupa iman, Islam, dan kehidupan. Menurut Ibnu Qasim berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan sang pemilik kebahagiaan. Di mana dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbu ayusata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi asarihi falyasilu rahimah. Artinya, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Dalam hadis tersebut mengajarkan bahwa menjaga hubungan silaturahim, hubungan keluarga, dan hubungan baik dengan sesama adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam untuk memperoleh kelapangan rezeki dan umur yang panjang. Dengan menjalin dan merawat hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain, seseorang
dapat mencapai berkat dan keberkahan dalam hidupnya, yang dapat mencakup rezeki yang cukup dan umur yang panjang. Ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai seperti kebaikan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam masyarakat Islam. Alasan mengapa iman Islam dan Islam menjadi syarat dalam membentuk Islam kami. Contohnya, rata-rata mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat Tuhannya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir tertentu. Ketika mahasiswa akan ditanyakan, apakah Anda percaya Allah itu ada? Mereka semua akan memberikan jawaban yang sama, yaitu percaya. Begitu juga dengan pertanyaan yang sesuai dengan rukun iman, pasti mereka menjawab percaya. Kemudian jika ada pertanyaan, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat? Hampir semua mahasiswa menjawab tidak. Ada seseorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya malaikat. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat. Jika makna iman itu sekedar percaya akan adanya Tuhan, semua orang percaya akan adanya malaikat, jadi tidak ada seseorang manusia pun yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kaum belum beriman, tetapi katakanlah kami telah beriman. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini ditafsirkan setelah pada ayat yang lalu dijelaskan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini menjelaskan hakikat iman yang melekat pada orang yang bertakwa. Ayat ini dikemukakan dalam konteks penjelasan terhadap semerombongan orang yang Badui yang datang kepada Nabi yang menyatakan bahwa mereka telah beriman dengan benar. Orang-orang yang Badui berkata kepadamu, kami telah beriman kepada Allah, menegaskan melalui firman-Nya. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kamu belum beriman sebab hati kamu belum sepenuhnya percaya dan perbuatan kamu belum mencerminkan iman sesuai apa yang kamu katakan. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus mengetahui kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di materi terakhir saya akan membahas bagaimana membangun paradigma Quran. Paradigma Qurani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Secara membuktikan kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut abad stagnasi keilmuan adalah karena beberapa faktor.
Pentingnya paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang rasional dalam arti sesuai dengan kebutuhan pragmatis masyarakat Islam, yaitu untuk menginstalasikan misinya sebagai khalifah di muka bumi. Paradigma Qur'ani adalah cara pandangan atau cara berpikir seseorang terhadap suatu permasalahan. Berdasarkan Al-Quran, dia menurunkan Alkitab dalam arti Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fakihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa lasati wa ruba fa in khiftu ala tadilu fawahidata aw ma malakat aymanakum zalika adana alla ta'ulun. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap ahad perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat saling. Mukhlis menambahkan, cara memperoleh kebahagiaan adalah keimanan yang berkualitas, dekat dengan Allah, menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah. Bahagia itu ada di dalam diri kita. Jadi kebahagiaan itu harus kita menciptakannya. Islam mengajari kita untuk bersuci, wudhu, dan nyaman mandi, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, mengingat Allah, dan melakukan amal selain lainnya, semata agar kita mampu meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun para ulama menilai bahwa kunci kebahagiaan adalah hati yang bersih, gak bersaing. Letak kebahagiaan bukanlah dengan memiliki istana yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah. Namun letak kebahagiaan adalah di dalam hati, yaitu hati yang memiliki keimanan yang selalu merasa cukup dan selalu bersandar pada Allah Ta'ala. Tanda kebahagiaan, Imam Ibnu Al-Qasim mengatakan bahwa tanda kebahagiaan itu ada 3 hal. 3 hal tersebut adalah bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan cobaan, dan bertaubat ketika melakukan kesalahan.